Syakir mungkin bisa dijelasin untuk katanya mau ada film dan lagu seperti apa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya, terima kasih banyak teman-teman wartawan yang masih selalu support dan setia, masih mau datang gitu ya. Terima kasih banyak, semoga selalu diberikan kesehatan. Maaf kalau ada kurang-kurang. Oke, jadi hari ini sebenarnya Syakir mau menyampaikan tentang berita yang udah banyak tersebar mungkin termasuk di sosial media. Awalnya tentang lagu Syakir yang Aku Bukan Jodohnya yang diciptakan oleh Triswaka, salah satu musisi Jogja ya. Itu menjadi viral kemarin dan memang Syakir punya niatan untuk memfilmkan lagu itu, dan ternyata respon sosial media juga respon netizen semuanya alhamdulillah positif dan pengen banget lagu ini difilmkan. Akhirnya Syakir memutuskan, Syakir tanya tuh ke netizen, setuju nggak kalau lagu Aku Bukan Jodohnya itu difilmin? Ternyata mereka sangat antusias karena ternyata memang alasan Syakir salah satu mau memfilmkan ini bukan karena cerita satu dua orang, tapi memang orang Indonesia, terutama anak-anak muda di Indonesia, termasuk banyak yang merasakan ditinggal nikah atau nggak berjodoh dengan orang yang mereka sayang gitu. Mungkin teman-teman wartawan juga pernah merasakan gitu ya. Jadi itu orang Indonesia tuh sangat sering gitu kayaknya datang ke nikahan atau orang yang dia cintain akhirnya nikah sama orang lain. Akhirnya Syakir pengen filmin untuk membuat ya mereka merasakan juga apa yang pernah mereka rasakan dan gimana cara ngikhlasinnya. Nah akhirnya Syakir putuskan hari ini, Syakir umumkan hari ini resmi bahwa Syakir umumkan mulai hari ini bahwa lagu Aku Bukan Jodohnya akan segera kita filmkan. Oke. Nah, jadi Syakir mohon dukungan, mohon doanya buat semuanya. Ini film yang Syakir bikin pribadi. Ya, Syakir bikin pribadi film ini dan semoga bisa menjadi film yang bukan cuman menghibur tapi bisa memberikan pesan juga buat orang banyak gitu. Jadi alasan Syakir mau filmin lagu ini karena memang banyak banget orang yang ngerasain termasuk Syakir sendiri. Apalagi kemarin baru aja orang-orang terdekat Syakir, abang Syakir, temen Syakir ya, mungkin mereka baru merasakan juga. Jadi ini pas banget momennya, apalagi di momen pandemi kayak gini Syakir pengen berkarya lah. Karena Syakir lihat film-film anak muda, Syakir nggak salahin merekanya gitu, tapi kadang orang-orang yang bikin film itu gitu. Kalau pemain-pemainnya teman-teman Syakir semua yang mereka memainkan karena memang kerjaan mereka. Tapi menurut Syakir banyak film-film anak muda yang kurang esensi gitu. Mungkin lebih banyak sensasinya gitu ya, sama nampangnya gitu. Iya kan, kadang cuma nampang beberapa artis ganteng cantik, tapi isi dari filmnya kita nggak tahu. Habis nonton film itu apa yang kita dapat tuh nggak tahu, selain cuman ketawa-ketawa sama baper sama galau. Nah, kalau Syakir pengen nyatuin rasa terhibur, rasa baper, rasa galau itu nanti akhirnya menjadi satu pesan. Satu pesannya itu apa nanti lihat di film itu. Jadi intinya gitu, Syakir umumin bahwa lagu Aku Bukan Jodohnya ini akan difilmkan. Selebihnya kalau ada pertanyaan silahkan. Berapa lama sendiri keterlibatannya sebagai apa nanti? Oke, Syakir jawab yang sini dulu. Sebenarnya proses buat ngejadiin ini film tuh baru niatan gitu. Karena ini juga Syakir pengalaman pribadi gitu kan. Kayaknya ketika di video klip gitu kan, Syakir ngeliat wah ini kayaknya kalau dijadiin film nanti seru gitu. Cuman belum nemu kapannya gitu. Sampai akhirnya kemarin momennya pas, Syakir akhirnya ngeluarin ini buat jadi film. Dan Syakir juga udah banyak konsultasi ke beberapa penggagas film senior gitu ya Pak Haji Deddy Mizwar, terus kemudian bersama Citra Sinema juga Syakir udah sharing banyak lah sama dan nanti tim yang akan kita pakai juga nggak main-main, dan aktor yang kita pakai juga insya Allah sangat selektif ya, dan keterlibatan Syakir di situ juga sebagai pemain juga gitu kan. Sama nanti kita akan umumin lagi mungkin beberapa hari lagi fixnya siapa aja pemainnya, siapa aja sutradaranya, siapa DOP-nya. Intinya di film ini Syakir benar-benar pengen bikin yang serius.
tim-timnya juga semua insya Allah kita akan tarik dari yang senior-senior gitu supaya bisa menyuguhkan film yang bagus. Itu jawaban dulu. Udah terjawab. Udah. Syakir, targetnya kapan? Kalau sekarang baru niatan, tapi kan udah ada plan di Oke. di akhir tahun ini akan launching atau Sebenarnya Syakir udah mempersiapkan skenario ini 3 bulan yang lalu. Skenario ya. Skenario, tim, terus kemudian sharing ke beberapa ya penggagas-penggagas film yang senior gitu ya kan. Ke Om Agus Kuncoro juga, terus ya Pak Haji Deddy Mizwar sama beberapa orang di dunia perfilman gitu udah sharing. Jadi ini udah dari ya 3 bulanan yang lalu lah ini dipersiapin. Tapi kayaknya saya kira udah cukup persiapannya dan pengen segera eksekusi. Jadi kita tinggal eksekusi ini, insya Allah syutingnya akan kita mulai di tanggal awal-awal September. Di awal-awal September insya Allah kita akan syuting. Dan sebelum kita syuting nanti, sebelum September itu kita akan kasih tahu juga ke teman-teman media siapa aja pemainnya, pemain ceweknya, pemain cowoknya, sutradaranya. Dan itu nanti akan ada berita menarik juga di situ, gitu sih. Jadi prosesnya sebenarnya udah lama tapi baru mau dikeluarin sekarang. Syakir ini kan Triswaka ya dari Jogja. Kamu kan memang suka bolak-balik ke Jogja kalau lihat dari story di sosial media. Itu memang niatan ditawarkan atau justru lo minta dibuatkan lagu atau seperti apa? Oke. Sebenarnya vlog itu juga nanti saya kira upload ke YouTube. Sebenarnya dulu gini ceritanya tuh kita kayak nyatu gitu. Dia minta dan Syakir juga memang pengen banget gitu. Ketika awalnya dia bilang, Kir promoin lagu baru gue dong. Syakir dengar kan pas bikin story buat swipe up ini dia. Wah ini lagu sama nih sama apa yang pernah gue alamin gitu kan. Kan liriknya gitu kan, aku titipkan dia itu kan. Jadi pernah nitipin seseorang untuk menjadi jodoh orang lain gitu kan. Terus akhirnya kata dia, oh ya udah bro, lu nyanyi aja bro katanya gitu. Lu nyanyiin dah, gue senang banget kalau lu nyanyiin kan. Oh ya udah kalau gitu kan, kebetulan kalau gitu karena waktu itu saya kira abis nyanyi religi banyak banget. Saya bilang udah nih lagu gue jadiin lagu pop pertama gue, iya pokoknya udah lu jadiin single lu dah, lu officialin dah kata dia gitu. Gue support pokoknya udah kata dia. Udah akhirnya kita tanda tangan, akhirnya kemudian saya kira bawain tuh. Ya udah dia senang gitu. Karena waktu itu kebetulan lagi main ke Jawa ada acara terus ke Jogja, ketemulah sama dia gitu. Sebelumnya kita kenal by chat aja di sosial media. Gitu. Membawa lagu pertama kali biasanya religi, ada kesulitan kira? Kesulitannya dulu tuh masih ada ngaji-ngajinya kan kalau bawain lagu. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah udah nyaman sih bawain lagu pop. Justru kayak udah kan emang niatnya kayak gitu. Jadi kan Syakir punya beberapa album, nanti ini album ini yang album sholawat, ini album pop, ini album jazz, misalnya ini album apa gitu. Jadi memang udah direncanain. Nanti mau merubah image pelan-pelan atau gimana? Iya. Memang dari dulu image-nya gitu sih. Bukan merubah ya, tapi pengen memperhalus image lagi. Jadi supaya nggak berat banget gitu kan, nggak. Syakir juga nggak mau dibilang ustadz gitu, karena kan Syakir kan ada dunia aktor, dunia musik. Ya Syakir seorang public figure, cuman pengennya yang memberikan dampak positif aja buat orang. Jadi bukan ustadz, jadi public figure yang positif aja gitu. Kir ini kayaknya bukan film pertama kamu ya, kemarin sempat bikin kayak sinetron di TV ya kalau nggak salah. Kalau itu kan kerjaan kan. Tapi kalau film yang pertama kali Syakir bikin ya ini film Aku Bukan Jodohnya. Kenapa ini jadi film pertama Syakir? Karena Syakir mau mengangkat sesuatu yang paling paling pernah Syakir rasain lah. Ya Syakir pengen di film pertama tuh Syakir bikin film itu sesuatu yang memang Syakir rasain gitu. Jadi benar-benar semua konsepnya tuh sesuai apa yang Syakir alami. Kenapa sekarang jadi pingin di balik layar? Selain juga nanti akan acting juga di depan layar. Karena itu sebenarnya keresahan Syakir bikin film adalah ketika lihat film-film anak muda tuh kayak apa sih, cuman nampang gitu ya, sensasi, kata-kata kotor gitu. Ini kalau nggak dijagain nih film-film anak muda ini arahnya kemana? Film di sekolahan contoh ya, contoh film di sekolahan. Yang ada di film itu cuman di sekolah itu gimana dia ngejar cewek ini gitu. Iya buat apa gitu? Maksudnya ya boleh ada romansnya gitu.
di sekolahan. Tapi jangan lupain dong nilai-nilai dia tuh ke sekolah mau ngapain. Ada orang tua yang harus dibanggain, ada orang tua yang udah ngeluarin biaya yang harus dibalas dengan prestasi. Ini jangan cuman film anak muda tuh, mereka masuk ke sekolah ketemu satu cewek, sampai lulus aja tuh ngejar satu cewek. Akhirnya apa? Anak-anak muda kita ya sekolah, akhirnya nggak mikirin prestasi, nggak mikirin pendidikan. Akhirnya mereka cuma mikirin apa? Ngejar cewek yang mereka suka. Itu efek dari tontonan mereka. Nah, kenapa Syakir mau masuk ke dunia perfilman, terus kemudian bikin film? Karena Syakir pengen ada film, ada karya yang ditonton sama anak muda yang membuat mereka terhibur, tapi nggak membuat moral mereka rusak juga gitu. Makanya itulah yang membuat Syakir, udah deh gue harus bikin gitu. Dan kebetulan lagi alokasi rezeki, ya udah bismillah gitu. Udah punya rumah produksi sendiri atau cuma kerja sama? Mungkin setelah ini. Jadi ini kan memang benar-benar pribadi bikinnya. Ya setelah inilah semoga punya production house sendiri. Berarti udah membayangkan kira-kira budget berapa nanti yang akan dikeluarkan untuk film ini sendiri? Udah. Ya kira-kira budget produksinya semuanya ya sekitar 1 M. Tapi nggak apa-apa, bismillah. Semoga dari sini Syakir tuh bisa aja gitu teman-teman, udah asal bikin aja gitu, kayak misalnya FTV atau apapun. Tapi Syakir bilang jangan deh, karya pertama ini kita mau nunjukin ke anak muda bahwa ada loh film bagus, menghibur, tapi juga bikin lu bisa dapat pesan gitu. Jadi Syakir benar-benar nggak pengen bikin yang abal-abal gitu. Jadi benar-benar semuanya diseriusin. Bisa dibilang ini jadi produsernya di sini ya? Betul. Ya, di sini juga menjadi salah satu produser juga, dan dibantu juga sebenarnya ada namanya Tauf TV dengan beberapa partner-partner Syakir, partner-partner di dalam gitu lah. Zakir.